Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatul Husna. Saya mahasiswa UIN Said Ali Damatullah Tulungagung, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, semester 5 NIM 12311119301. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Etika Dakwah akan menjelaskan tentang pendekatan studi etika dakwah dan juga pendapat para ahli tentang etika dakwah. Lanjut, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang pendekatan historis. Untuk pendekatan historis itu merupakan metode yang menggunakan dasar analisa perkembangan sejarah yang ada. Dalam studi etika dakwah, pendekatan historis, seluruh umat muslim sesungguhnya mempunyai panutan yang kuat karena kita memiliki panutan yang kita agung-agungkan selama ini oleh seluruh umat manusia, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau memiliki atau memegang etika ketika dalam berdakwah. Adapun etika yang beliau pegang sama halnya seperti sifat wajib yang dimiliki oleh beliau, yaitu sifat wajib para rasul yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah tabligh, yang artinya adalah benar, yang mana segala sesuatu yang beliau ucapkan, beliau lakukan, dan juga beliau perintahkan dan juga beliau yang larang itu merupakan sesuatu hal yang benar. Dan untuk yang kedua, yaitu sifat amanah, yang artinya dapat dipercaya. Dalam artian, apapun yang diucapkan oleh beliau, kita dapat mempercayainya, karena itu pasti akan kebenarannya dari Allah SWT. Untuk sifat yang ketiga, yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Sudah hakikatnya beliau merupakan Rasulullah SAW, yang mana artinya dari Rasul sendiri merupakan seorang laki-laki yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya kepada seluruh umat manusia. Nah, dalam artian disampaikan kepada seluruh umat manusia, beliau memiliki sifat tabligh, yang mana beliau akan menyampaikan semua pesan-pesan dari Allah, baik itu berupa perintah maupun larangan. Dan untuk sifat yang terakhir, yaitu fatonah, artinya adalah cerdas. Beliau merupakan orang yang paling cerdas yang berada di muka bumi ini. Dalam hal itu, ketika beliau berdakwah, beliau selalu memegang etika yang beliau miliki tersebut, yaitu 4 sifat yang telah saya sebutkan tadi. Dengan itu, kita sebagai penerus dai, maka seharusnya kita juga memiliki atau mengikuti setidaknya 4 atau salah satu dari 4 sifat tersebut. Dan yang paling sempurna adalah kita bisa mengikuti 4 sifat tersebut meskipun kita tidak akan memilikinya dengan sempurna. Lanjut, yang kedua kita akan menjelaskan tentang pendekatan psikologis. Untuk pendekatan psikologis, ini mempelajari jiwa seseorang berdasarkan analisa dengan melihat gejala perilaku yang dilakukan orang tersebut. Dalam konteks studi etika dakwah, pendekatan psikologis diartikan dengan penerapan metode-metode dan data psikologis ke dalam studi tentang cara menghadapi matmu tersebut. Adapun cara untuk mengimplementasikan pendekatan psikologis ini, kita dapat mempelajari gejala-gejala atau perilaku yang muncul dari matmu tersebut. Dapat kita lihat matmu tersebut terpengaruh dengan lingkungan atau keyakinan atau tidak. Dalam hal ini, pendekatan psikologis tidak akan mempermasalahkan watak dari matmu tersebut. Namun, seorang matmu ini atau pendekatan psikologis ini melihat bagaimana etika seorang dai dapat mempengaruhi matmunya. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang pendekatan yang membahas tentang tingkah laku atau moral. Tingkah laku atau moral setidaknya ada 3, yaitu yang pertama adalah etika deskriptif,
etika normatif dan mata etika. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang etika deskriptif. Untuk etika deskriptif itu memiliki artian luas, tingkah laku moral tanpa adanya penilaian. Dan yang kedua yaitu etika normatif yang berarti perilaku yang dilakukan untuk memerintah atau menolak adat istiadat yang tidak bersesuaian dengan norma kemanusiaan. Dalam artian, etika normatif di sini merupakan di mana etika normatif akan menolak sesuatu hal yang tidak bersesuaian dengan norma-norma kemanusiaan yang berlaku. Dan untuk yang ketiga, yaitu etika analitis atau mata etika yang dikhususkan untuk mempertanyakan khusus tentang apa itu kata baik dalam segi pandangan etika. Jadi, di sini yang dikatakan dengan kata baik dalam pandangan etika analitis yaitu berdasarkan dengan analisa yang telah dilakukan, mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu pendapat para ahli tentang etika dakwah. Untuk yang pertama, yaitu ada Sidi Ghazalba berpendapat beliau bahwa etika dakwah merupakan perilaku baik dan buruknya dakwah yang dinilai akal manusia. Jadi, maksud beliau adalah beliau memandang bahwa etika dakwah itu adalah cara memandang atau cara berpikirnya seseorang tentang penilaian baik dan buruk itu berdasarkan dengan akal manusia. Dan untuk pendapat yang kedua yaitu dari Deddy Mulyana, beliau mengatakan bahwa etika adalah standar moral yang mempengaruhi perilaku manusia. Pada dasarnya, etika merupakan dialektika antara keabsahan dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Di sini beliau berpendapat untuk etika adalah sebagaimana atau seberapa mana jauh tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dari dakwah tersebut. Itulah dinamakan dengan etika menurut Deddy Mulyana. Dan selanjutnya pendapat tokoh yang ketiga yaitu dari Ahmad Amin. Ahmad Amin berpendapat bahwa etika adalah ilmu yang menjelaskan antara baik dan buruk perilaku yang harus dilakukan oleh manusia dan menunjukkan cara yang digunakan untuk menggapai tujuan yang dituju. Dalam artian, menurut Ahmad Amin, etika itu merupakan baik atau buruknya perilaku seseorang manusia dan bagaimana manusia tersebut menunjukkan caranya untuk dia mendapatkan atau menggapai tujuan yang akan dituju. Pendapat tokoh yang keempat yaitu Robert T. Solomon. Dia memiliki pendapat dua, yaitu yang pertama mengenai tentang pembenaran dan nilai-nilai. Yang kedua, beliau berpendapat tentang nilai dari etika itu sendiri seperti halnya permasalahan hidup dan juga perilaku. Dan untuk pendapat yang kelima yaitu dari H.M. Toha Yahya, beliau menyatakan etika adalah sikap dari jiwa atau roh yang mengikuti tindakan yang dilakukan oleh manusia. Dan untuk pendapat yang terakhir yaitu Budia Wiyatun memiliki dua pandangan terhadap etika. Pertama, memandang etika sebagai cabang filsafat ilmu, yang mana etika mempunyai misi mencari kebenaran sedalam-dalamnya. Dan yang kedua, etika sebagai cabang ilmu yang berarti mencari kebenaran. Kesimpulannya teman-teman, berdasarkan pendapat para ahli pada ahli yang telah saya sebutkan tadi, menunjukkan betapa pentingnya etika digunakan di saat kita berdakwah, karena dakwah merupakan hal yang benar dan harus bisa diterima oleh masyarakat yang ada di sekitar kita atau mat'u yang kita hadapi. Bahkan ketika kita dakwah menggunakan etika, masyarakat akan dapat menerimanya dengan bahagia dan melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada rasa paksaan atau tekanan dari kita seorang pendai tersebut. Dengan menggunakan etika juga, apabila etika yang kita gunakan benar dan tepat, maka proses dakwah akan lebih cepat
dapat dipahami dan akan lebih banyak pula yang meminati dan akan tambahnya popularitas umat manusia yang beragama Islam di dunia ini. Dan agama Islam akan terus berkembang hingga akhir hayat nanti atau hatal akhirah nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.